Baik, Ibu lanjutkan. Setelah tadi sudah kita bahas tentang sifat linear versus non-linear, kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu kausal versus non-kausal. Jadi sebuah sistem itu dikatakan kausal adalah jika inputan dari sistem ini memiliki kriteria n lebih kecil, n besar lebih kecil sama dengan n kecil. Maksudnya apa? Maksudnya nilainya n ini mentok-mentoknya paling besarnya adalah sama dengan n. N ini kan waktunya si output. Sehingga inputan yang memiliki sifat kausal, inputan dari sistem yang bersifat kausal adalah kalau dia nilainya adalah ke n atau nilai sebelumnya n minus k. Jadi contoh misalkan, nah ini adalah contoh-contoh dari sistem yang sifatnya adalah kausal. Misalkan ini, yn sama dengan xn minus 2 kali xn min 1. Kita lihat di sini n, dan ini n min 1. Ya, jadi waktu saat ini atau waktu sebelumnya atau waktu delay sebelumnya. Oke, begitu juga kalau yn sama dengan x minus n. Minus n itu kan pasti di bawahnya si n ya. Karena apa? Karena kriterianya di sini n-nya adalah positif. Kemudian ada lagi contohnya adalah yn sama dengan x n per 2 untuk n yang positif ya. Sehingga kalau nilainya n per 2 itu kan pasti selalu lebih kecil daripada n-nya si output. Maka dikatakan sistem ini sifatnya adalah kausal. Oke, kalau ada kausal berarti ada non-kausal. Non-kausal ini adalah jika kriterianya adalah jika n besarnya ada salah satu saja yang dia lebih besar daripada n-nya. Ya, salah satu aja. Jadi misalkan contohnya yang ini. Di sini yn sama dengan xn, ini kan masih kausal ya. Tapi kemudian ada minus 2xn plus 1. Nah, ini kan si n besarnya lebih besar daripada n kecil ini kan, n plus 1. Atau ada juga xn kuadrat, bukan xn yang dikuadratkan ya, tapi x di mana n-nya adalah kuadrat. Jadi kalau misalkan ini n-nya 1 berarti n besarnya 1. Kalau n kecilnya 3, n besarnya jadi 9 kan gitu. Nah, ini kan lebih besar daripada n saat ini, maka dikatakan sistemnya adalah non-kausal. Begitu juga misalkan y sama dengan x2n, 2 kali lipatnya nilainya. Ya, itu adalah kriteria sistem kausal dan juga non-kausal. Kemudian ada sifat yang terakhir adalah berdasarkan kestabilan. Ya, Anda kan sering mendengar kata-kata stabil ini baik di mata kuliah ini maupun di sistem kendali ya. Dulu di mata kuliah sistem linear juga sama diajarkan. Oke, jadi sistem dikatakan stabil itu adalah jika inputannya diberi sistemnya diberi inputan yang terbatas, outputnya juga ikut terbatas. Ya, jadi maksudnya adalah Pak bahwa kalau xn-nya ini kurang dari A, ada boundary-nya ya. Paling mentok nilainya adalah di bawahnya A. Maka outputnya juga akan terbounded, ada boundary-nya yaitu di bawah B. Di mana A dan B adalah sebuah konstanta. Jadi nilainya mentok, tidak pernah lebih dari satu batas A atau B. Ya, jadi istilahnya sistem yang stabil itu memiliki kriteria bounded input, bounded output. Ini bounded BIBO. Ya, oke. Contohnya sistem bounded input, bounded output adalah ini. Yn sama dengan 6 kali xn. Ya. Kemudian contoh yang kedua di sini adalah xn sama dengan sigma k dari 0 sampai tak hingga untuk 2 XK. Oke, kok tak hingga, sorry. Kok tak hingga nanti jadi tidak terbatas ya. Tidak mau hilang, sebentar. Iya, nggak mau. Ya sudah, ini N ya maksudnya ya.
sampai ke N saja. Ya, jadi ada batasnya, ada boundary-nya. Kemudian kriteria yang kedua, kalau ada stabil berarti pasti ada yang tidak stabil. Sebaliknya, kalau sebuah sistem itu kalau diberi inputan terbatas tapi hasilnya outputnya tidak terbatas, ya, maka disebut dengan sistem non stabil. Contohnya adalah E pangkat xn seperti ini. Atau nilai logaritmik yn sama dengan log dari xn. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih caranya kita menguji atau mengetes apakah sinyal ini sifatnya adalah stabil atau tidak stabil? Oke, kita pakai contoh ini ya. Jadi tentukan apakah yn sama dengan 100 xn, yn sama dengan xn dikurangi 0 min 1, yn min 1, dan juga sinyal sigma k dari minus tak hingga sampai n dari xk ini sifatnya adalah stabil atau non stabil. Nah, cara paling mudah untuk mengujinya apakah dia stabil atau non stabil adalah kita uji dengan memberikan sinyal impuls. Masih ingat sinyal impuls? Yaitu sebuah sinyal yang berharga 1 pada saat n-nya 0. Yang selainnya itu nilainya ya 0 semua kan gitu ya. Oke, kita tes. Ini cara sederhana untuk mengetes gitu ya, apakah ini terbatas atau tidak terbatas. Oke, contoh misalkan ini tadi yn sama dengan 100 xn. Kita kasih sinyal impuls. Apakah kemudian outputnya juga ikut jadi terbatas? Oke, kita coba. Pada saat Y0 berarti 100 dikalikan X0. Sinyal impuls berarti nilainya kan 1. 100 kali 1, 100. Kemudian pada saat Y1, 100 kali X1, X1-nya impuls adalah 0. 100 kali 0 adalah 0. Begitu juga dengan Y2, begitu juga dengan Y100. Ini harusnya kalikan 0, hasilnya adalah 0. Ya. Jadi kita lihat bahwa ketika kita beri impuls yang sifatnya terbatas, bahwa nilai yn-nya ini terbatas, tidak pernah lebih dari 1 gitu ya. Kita lihat bahwa outputnya juga tidak pernah lebih dari 100 atau kurang dari 101 untuk mana-mana n. Ya, n mau Anda perbesar sampai tak hingga, nilainya akan mentok di 100. Maka bisa kita katakan bahwa sistem tersebut menghasilkan output terbatas atau bounded output, sehingga dikatakan sistemnya adalah stabil. Oke, kita coba tes yang kedua. Ya, bagaimana kalau untuk persamaan tadi yn sama dengan xn dikurangi 0,1 y n min 1. Kita kasih sinyal impuls ya. Sinyal impuls itu kan nilainya pasti mulai dari 1, 0, 0, 0, 0 terus kan gitu ya. Oke, kita coba pada saat Y0. Pada saat Y0 berarti X0-nya 1, kemudian 0,1 kali Y pada saat minus 1. Y minus 1 kan belum ada nilainya ya. Pasti kemudian nilainya adalah 0. Sehingga 1 dikurangi 0,1 kali 0 hasilnya ya pasti sama dengan 1. Oke, kita coba pada saat Y1. X1-nya sinyal impuls itu kan 0. Ya, kemudian Y0-nya di sini kan 1. Kita masukkan, berarti 0 dikurangi 0,1 kali 1 sama dengan minus 0,9. Ketika kita masukkan terus nilainya, dia tidak pernah berhenti, tidak ada boundary-nya. Ini kan terus tambah kecil, plus minus gantian gitu terus ya. Maka bisa kita katakan bahwa sistem ini tidak ada bounded output-nya, sehingga dikatakan sistem yang tidak stabil. Gitu ya. Kemudian oke, satu lagi. Nah, ada sistem ini tadi bahwa tadi yn sama dengan sigma dari minus tak hingga sampai 0 dari 2x
XK, sorry, XK. Ya, K-nya dari minus tak hingga sampai 0. Oke, jadi dengan cara yang sama kita tes inputannya selalu 2. Ya, karena apa? Karena dari minus tak hingga sampai n-nya ya. Sampai n. Sampai 0 ini baru dia berharga 1 pada saat 0 kan gitu. Ini kemudian pada saat minus tak hingga sampai 1, ini pada saat minus 1, ini pada saat X0, pada saat X1. Dijumlahkan hasilnya juga sama dengan 2. Sama, ini pada saat X0, ini 2 dikalikan X1, 2 dikalikan X2, ketika dijumlahkan hasilnya juga 2. Kita lihat bahwa outputnya ini selalu enggak paling mentok 2 ya, enggak pernah nyampe 3. Maka dikatakan outputnya terbatas dan sistemnya bersifat stabil. Gitu ya, Anda ngeceknya pakai sinyal impuls. Seperti itu.